Gitu, kira mau ngambil kerjaan kita juga. Tukeran aja saya jadi anak bapak. Tower, Allah Iya, Akbar. bagus. Itu gurunya berani ya ngelapor ke gubernur. Ya emang harus, kan namanya orang tua. Pasti gak enak itu. Iya. Kayak gini. Pak Ganjar. Disiarkan dari studio baru Tema Indonesia. Inilah bintang tamu kita, anak muda berprestasi dan berbakat yang membuat ciwi-ciwi teralam-alam. Ini dia Alam Ganjar. Telepon siapa? Nelpon adik dulu ini. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lah kau kan Kristen ya? Gak usah ngomong assalamualaikum. Di mana? Kenapa? Lagi di mana? Aku lagi di MNC. Kenapa? Lagi enggak. Waduh, Di pinggir jalan. di itu. rel kereta. Di kereta. Kerja PT KAI sekarang. Di bintang tamu geger itu mau ada Alam. Terus? Nah abang bingung nih, mau riset, mau tanya-tanya nih. Alamnya belum tahu, nggak ada, belum tahu nih alamnya nih yang mana. Jadi abang mau riset, kira-kira apa yang ditanyain ke Alam? Nanya-nanya itunya dia paling si organisasinya lagi. Oh iya, spa. Iya, spanya. Soal Terus ini bermusik dia. oh dia bermusik. Tadi baru gua tanyain. Iya. Kira-kira kita tanya nggak ya Alam? Kira-kira sekarang lagi ada deket sama cewek apa enggak gitu-gitu ditanyain nggak ya? Ya boleh, kok palingan dia menghindar juga. Kakak tanya aja kayak, gimana sih kamu sekarang percintaan kamu gitu-gitu nggak sih paling? Gitu. Ini aku sebelah Alam sih, Cak. Apa sih? Ya udah paling itu aja bener. nanti. Iya bener, nanti aku tanyain itu aja ya. Terima kasih, Cak. Ya, oke, Dah, Kakak. Bye-bye. lancar-lancar syuting. Oke. Adik aku. Adik. Namanya Eca. Namanya Eca. Udahlah, gak usah dibahas ya. Gimana Lam? Kamu menanggapi soal ya gitulah, maksudnya Alam tuh jadi muncul banget. Idola Idola. Wanita-wanita. Terus gitu juga kan, banyak sekarang TikTok kan banyak yang ngesipin Alam sama Eca. Banyak banget. Gimana Lam tanggapannya Lam sekarang Lam? Ya merasa lebih dicintai aja sih katanya. Oh. Jadi ternyata banyak yang sebegitu perhatiannya sama orang karena emang quote-unquote kagum ya. Iya. Jadi ya kalau di jalan atau ketemu orang gitu jadi lebih kerasa banyak temennya aja. Masalah. Oh ya, jadi kayak nggak ngerasa sendiri di mana-mana. Nah, tapi Alam, kalau orang tua tahu lu sekarang rame di Iya. TikTok, FYP gitu kamu. Tahu, jadi kalau misalkan bapak ya pas lagi kemana-mana, apalagi kayak ke kampus atau pesantren gitu sering nyampain salam gitu. Jadi kayak tadi banyak yang salam buat Alam. Ada yang pengen ngirim surat ya, gue liat di berita Oh tuh. iya. Ngirim surat. Ngirim surat ke Pak Ganjar, ada lope-lopenya gitu buat Alam. Iya. Buat Alam. Ya tapi orang tua juga ya, dijaga aja. Iya, maksudnya nggak apa-apa ya mereka kamu jadi ibarat jadi terkenal kayak gini lah gitu. Ya yang penting nggak apa ya, nggak berubah aja sih. Nggak berubah ya. Pesennya itu. Iya, tetap jadi Alam aja gitu ya. Iya nggak. Gimana Lam? Kamu sama ayah tuh emang maksudnya kan kamu tunggal ya berarti anak tunggal? Iya satu. Mama, ayah tuh gimana sih cara komunikasi anak tunggal? Soalnya aku anak tunggal juga. Oh iya. Bukan anakku. Oh ya. Oh, Anakku nah itu masih satu. Terus masih ada kan masih kecil. Iya, tapi kan ada kepikiran apakah nanti tunggal, apakah nambah, apakah gimana gitu. Aku kan mau cari perspektif gitu. Apa rasanya Lam jadi anak tunggal dan pasti keputusan ayah, keputusan ibu itu diobrolin nggak ke Alam? Oh aku dari kecil sih mas. Dari kecil udah dilibatin keputusan keluarga. Apapun. Jadi dari hal yang paling sepele sampai yang paling krusial ya. Kayak misalkan mau pindah rumah gitu. Dulu kan aku pindah-pindah terus kan. Rumah dinas, rumah pribadi, terus pindah.
gimana Lam kalau pindahnya kemana, rumahnya mau diapain gitu-gitu. Terus milih sekolah juga milih sendiri gitu. Bapak ibu cuman ngasih opsi aja, tapi yang eksekusi sama yang memutuskan aku. Oh iya. Oh gitu. Paling kalau ada yang salah coba dilurusin gitu Iya. ya gitu. Iya, cuman Dibebasin lah tapi. iya itu kalau misalkan bapak sama ibu tuh cuman bangun tembok aja biar aku ada koridornya tapi yang jalan aku sendiri. Oh, ya nih. Apapun lah, keputusan apapun. Apapun. Lah waktu ayah jadi ini, misalnya gubernur dulu, bilang, Mau nyalon nih, mau nyalon. Sebenarnya waktu itu udah sempat diomongin, cuman kayak waktu itu kan aku masih SD ya. oh Jadi kayak belum. nggak begitu, ya udahlah gitu, Iya, suka-suka gitu. Jadi aku nggak terlalu terlibat dalam proses diskusinya, tapi aku tetap ditanyain tanggapannya. Oh. Tapi kalau nyapres ini udah bisa diajak ngobrol berarti kan. Iya, tapi kalau yang sekarang ini lebih banyak aku yang aktif mas. Aku yang aktif tanya ke bapak, karena kan aku ada tim e-sports juga kan. Oh, IESPA. IESPA. Beda kalau yang IESPA. kalau IESPA itu yang organisasi mas. Oh, ini? E-sports aku ada tim sendiri. Aku ada Tim-tim Kayak Evos. Evos Iya, gitu-gitu. iya, gitu. Iya. Aku ada namanya Pick Me. Oh, Pick Me namanya. Iya. Ada BA-BA-nya gitu nggak? Kalau Eca Ini kan aku- Aura. Iya, aku sih mau tadi udah bawa proposal buat Mas Yegal sama Mas Rispo. Wah, Lah aku pakai rok pendek dong, pakai rok pendek nih aku berarti nanti. namanya pick me ya? Pick Me, PIG. Ganti pick up biar yang main ojol. Pick up, betul pick up. Pick up. Jadi seru Iya. Oh, punya tim Iya. e-sport sendiri. Nah, itu jadi karena waktu awal-awal juga lagi ngerintis awal tahun ini ya. Hah? Terus Bapak juga lagi rame kan di media. Terus aku tanya akhirnya, biar aku bisa jaga posisi gitu. Oh. Biar nanti nggak ada konflik of interest segala macam. Iya. Tanya. Jadi gimana? Ya nggak gimana-gimana gitu. Tapi akhirnya disiapin aja aku buat tetap selalu jaga posisi. Maksudnya dalam kondisi apapun tetap juga harus bisa sesuai koridor yang nggak nyeleweng-nyeleweng. Iya. Intinya dari kecil sampai sekarang tuh diberi kepercayaan penuh ya sama apapun yang Alam pilih. Sorry deh, Lam. Kok kan anak 21 tahun, masih muda nih gitu. Kok tuh punya klub Pick Me, terus Punya organisasi organisasi ISPA, terus Sama ESI mas, kalau e-sports ada dua. ada dua. ISPA sama ESI. ISPA, sama ESI, ESI. terus kuliah juga, terus ya pasti di luar-luar itu juga ada, mungkin ada mainnya. Gimana ngebagi kesibukannya itu lah? Maksudnya kan 20 tahun aku sih party. Kayaknya enggak mas. Iya, kan saya- karena Kayak saya- nggak ngerti masnya ini party. Cuma pengen biar keren dong. Jangan dibocorin kali. Gimana Lam? Bagi waktu ya? Iya. Bagi waktu sih aku tetap skala prioritas sih mas. Jadi Oke, yang oke. paling urgent yang mana, deadline-nya sependek apa ya itu yang dikerjain duluan. Sesimpel itu sebenarnya. Terus kan juga aku bareng-bareng kan sama teman-teman. Jadi nggak sendiri ya, udah kita kerjanya bareng-bareng. Ada timnya lah, semua udah ada Iya, timnya. siapa yang bisa saling backup gitu-gitu Iya, aja. Kalau misalkan aku pas lagi sibuk, aku minta tolong ke yang lain buat di backup bagian ini gitu. Tapi ya itu sih yang penting komunikasinya mas yang jelas. gitu. Komunikasi ya Komunikasi harus beres lah. Harus beres. Karena memang apapun ceritanya kalau komunikasi nggak beres ya. Iya. Ya, ini nggak ngobrol sama istrinya dia udah lama. Ngobrol. Ngobrol apa? WhatsApp. Tapi Pak di ISPA bahkan ketua ya, Alam Iya, ya? ketua harian. Ketua harian itu. Kenapa ya tertarik banget sama e-sport? Kenapa sih? Aku juga bingung deh. Itu mas, sepupuku. Jadi sepupuku itu pindah ke Rusia buat sekolah. Iya. Itu waktu pandemi. Terus dia nggak bisa pulang kan, ketahan di border sana. Setelah gimana ya biar kita nggak putus komunikasi. Soalnya kan laki-laki sama laki-laki kalau ngechat setiap hari kan Agak gimana susah ya? gitu Iya. Aneh ya. Gimana sih kayak lagi apa kan? Ngapain juga ya? Saudara lagi. Iya. Makan Gi nanti sakit. Aduh gimana ya? Iya, aneh juga. Iya, terus akhirnya ngobrol kita, ya udah yuk main game gitu. Lawannya dari situ. Anggaplah itu sebagai alternatif untuk kalian berhubungan. Tapi kenapa bisa sampai into banget sampai jadi ketua IESPA, sampai Nah. bikin tim sampai itu gimana? Gimana Lam kamu tuh? Karena itu sih mas, karena aku lumayan jago. Weh, Tapi nggak jago banget. Jago. Gitu. Makanya aku sempat ikut turnamen segala macem, ciki-ciki. Ya. Oh, ikut turnamen. Pengennya, jangan-jangan pengennya jadi pro player. Nah, itu alasan kenapa aku masuk organisasi sama bikin tim mas. Jadi emang aku pengen jadi pro player, tapi levelnya nggak nyampe. Ya udah aku bikin tim biar orang-orang ini bisa meneruskan cita-citaku lah. Oh, berarti pro player masih belum kejadian. Nggak nyampe. Masa sih? Ini kan masih 21, nanti nextnya siapa tahu? Udah sekarang nggak lumayan tua mas. Iya kalau juga di sih ya. e-sports. Berarti kamu gamenya bagus, akademisnya juga bagus ya? Iya. Wah ini gokil nih orang. Iya. Nggak, karena kan dia pernah jadi apa
juara apa sains? Juara juga, sains, gitu. juara sains di Korsel. Iya. Juara sains itu dari sekolah berarti Lang? Iya, itu perwakilan Indonesia sih. Jadi dari apa namanya BPPT. Jadi BPPT itu nge-scouting beberapa Sekolah? ya sekolah sama talenta-talenta muda. BPPT Badan Penanggulangan Pencegahan Teroris apa? Bukan. Oh itu BNPT ya? Lu kalau nggak tahu gak usah kasih inputan yang lain-lain dah. Ya kan nanya makanya. Iya, lu terlalu orang jelas-jelas sains. BNPT itu salah. Ya itu akhirnya aku lolos seleksi, dibawa ke Korea terus ya dapat di sana. Kita juara. Iya dapat emas. Dapat emas. Tahun berapa Lan? Itu. 2014. Oh, Cek, berapa berarti gram? SMP. Bukan emas nih. Kok fokus ke duitnya terus dari tadi nih. Emas. SMP berarti? SMP. SMP. Indonesia menang emas. Anjir. Tapi kalau yang di sana itu timnya dipecah, Mas. Jadi kita campur sama negara lain. Oh. Jadi perwakilan Indonesia nggak ada yang satu tim. Oke. Tapi kalau Alam ngelihat sekarang nih anak-anak kecil, anak-anak SD bahkan SMP pada main game pengen bahkan jadi pro player, Iya. pandangan Alam gimana? Apalagi aku punya anak nih cewek nih. Kalau misalnya tiba-tiba dia pengen cita-cita jadi pro player, aku harus apa nih? Jadi BA gimana? Nah, jadi BA. Nah, Aduh. Joget. Ngelihat Nane. Oh. Jogetnya nggak gitu. Nggak gitu. Terlalu kocak jogetnya. Terlalu kocak gitu. cuma kalau Mas Dismo jadi BA kayak gitu. Nane gimana? Sebenarnya nggak apa-apa sih, Mas. Tapi kalau di usia sekolah ya yang penting sekolahnya juga nggak keteteran gitu. Tapi nggak apa-apa. Tinggal PR bersama buat kayak aku dan teman-teman gitu, gimana menjamin ini tuh bisa jadi karir yang prospek gitu loh. Oke. Jadi nggak dipandang sebelah mata juga. Ya, Kayak iya. dulu mungkin ini maaf ya Mas, tapi Ya, kayak Mas Degel, Mas Dispo atau seniman-seniman, komedian, musisi itu kan banyak di challenge ya, Ya. sama orang tua ya. Ya. Itu kan mungkin karena orang tua ngelihat gak ada security di situ. Nggak ada jaminan di Iya. situ, jaminan masa depannya nggak jelas Iya gitu-gitu ya. gitu. Padahal kan sekarang pro player juga banyak yang duitnya banyak gitu. Iya, Kan. iya. Nah itu tugasnya bersama sih, gimana kita jaga ekosistem e-sportsnya biar bisa berkembang dan bisa menjamin anak-anak ini tuh punya karir. Tapi nah, si programnya apa ISPA ini kayak apa untuk ke orang tua, ke anaknya itu kayak apa, Lam? Kalau kita sih sekarang lagi bangun ekosistemnya dulu Mas. Oke. Kan bagiannya konstituennya Jawa Tengah gitu. Jadi kita yang pertama naikin awareness-nya itu lewat banyakin event dulu. Biar brandingnya bagus lah. E-sports gitu ada gitu. Dan selalu adain prize pool segala macem biar ada tarikannya ke sana. Terus nanti kita juga ada beberapa rancang kegiatan buat bikin e-sport summit. Tapi ini mungkin timeline-nya masih agak diatur lagi. Masih jauh. Iya, kemarin kita udah ke Singapura sama Thailand, terus nanti mau ke Filipina, Korea atau Jepang, baru nanti ngundang mereka semua ke Indonesia. Borobudur. Kita tukeran ide di sana, bikin summit e-sports di Indonesia, terus nanti di situ ngomongin soal e-sports sebagai ekosistem, bagaimana mengurangi stigma e-sports negatif. Soalnya kan e-sports tuh nggak cuma pro player, Mas. Ada tim produksi, tim kreatif, dan lain-lain lah. Orang-orang itu sering lupa kalau ada itu gitu loh. Jadi yang banyak tuh yang hidup dari situ. E-sports tuh main game, enggak gitu loh. Itu yang sebenarnya pengen kita pengen kita ubah lah stigma yang di situ. Terus ada satu hal yang menarik itu santri e-sport. Kita itu pengen coba, bisa nggak ya? Tapi lebih enak tuh kalau santri ngomongnya jadi lembut. Astagfirullah. Oh iya, enggak. Tauntingnya enggak jelek. Iya, Enggak kan kalau kata-kata anak-anak kasar. banyak yang ngomong kasar tuh, Iya, bocil-bocil iya, tuh. betul. Sebelum main tuh kita berdoa bersama. Iya, gitu ya. tower, Allah Iya, Akbar. bagus. Karena kalau bocil-bocil sekarang tuh mulutnya tuh ya Allah. Kadang-kadang kalau udah taunting tuh terlalu Wes, udah apa? Bang? rebel, taunting. Koju, Bro. Lam, ini tidak dipungkiri ya, bukan hal ini pertanyaan aku agak penasaran nih. Kita tahu bahwa Alam ini anak pejabat publik lah, kita bilang. Sebagai anak itu tuh kadang-kadang kan ya mungkin Alam juga nggak nyangka ya bisa ada di posisi ini gitu. Ada ininya nggak, Lam? Ada enak, ada nggak enaknya nggak sih, Lam? Jadi anak seorang pejabat publik yang mungkin privilege-nya banyak, tapi tekanannya juga banyak. Aku sih ngerasa hal yang paling luar biasa ya dari anaknya Bapak itu bisa diundang tema sih Mas. Wes.
Wah, Emang banyak sekali sih anak-anak keren pengen di sini sih. ini emang tempatnya anak-anak. Iya kayak Aboy, Aloy itu dari Filipina. Pengen ke sini sih. Iya, itu. Jadi ya lebih diberi ruang buat bercerita lah, buat sharing-sharing. Terus temennya juga lebih banyak. Contohnya. Sama paling bermanfaat sih, aku punya mentor langsung, Mas. Oke. Gitu. Jadi aku punya orang yang bisa ditanya lah, misalkan terkait apapun itu. Karena kan kerjaan Bapak kan, apa ya, palu gada ya. Jadi semuanya dikerjain. Iya. Jadi aku bisa tanya apapun ke Bapak. Gitu. Dia punya mentor praktis. Pernah dimarahin nggak? Gara-gara apa biasa lo? Aku Dari kecil sampai sekarang. Seumur hidup, Mas, aku belum pernah dimarahin sama Bapak. Sama sekali. Dimarahin nada tinggi atau dicubit, dijawel, diapain? Ya, kalau dijawel saya sering ya, Bapak kan sering kayak gini gitu. Bercanda ya. Tapi dimarahin sama sekali belum pernah. Kalau di WhatsApp tapi huruf gede semua gitu pernah nggak? Tanda serunya banyak. Pulang gitu. Mas, WhatsApp aku sama Bapak itu kita cuma adu stiker doang. Adu stiker. Banyak-banyakan stiker gitu. Stiker. Apalagi bapaknya banyak di grup bapak-bapak ya. Itu stikernya udah pada ngaco. Jadi kalau ngechat itu kita lama balasnya nyari stiker yang cocok apa ya? Jadi dibalasnya stiker lagi gitu. Nggak pernah dimarahin lah. Sama sekali. Jadi kalau misalkan mau mengarahkan, nasihati gitu, aku biasanya Lam, sini gitu. Dipanggil kamar, pintunya ditutup, terus Dikunciin. Smackdown gitu. Kamu. Kita langsung itu sih, Lam, coba duduk sini. Gitu. Sekarang ayah mau ngobrol, tapi bukan ayah sama anak, tapi laki-laki sama laki-laki. Gitu. Habis itu baru diajak diskusi. Dan aku itu setiap mau dinasihatin, nggak pernah sama sekali ada judgement di awal. Jadi itu diajak diskusi, aku kayak kanvas putih. Dikosongin dulu. Iya, jadi dianggap tidak bersalah dulu gitu loh. Baru didengarkan argumennya seperti apa. Baru kalau emang salah ya nanti diarahkan. Kalau benar ya udah gitu. Misalkan kesalahanku adalah aku nggak ngerjain PR gitu ya. Paling gampang. Alam akhir-akhir ini lagi ngapain gitu. Itu buat mungkin cari tahu kesibukanku apa sampai bisa nggak ngerjain PR gitu. Terus kalau malam biasanya ngapain aja gitu. Terus cari ada waktu nggak sih sebenarnya aku buat ngerjain PR di sekolah gimana, gitu-gitu. Baru nanti kalau emang itu jawabannya udah cukup, ya udah Bapak ngomong, oh ini ada laporan Alam nggak ngerjain PR, tapi ngelihat jawabannya Alam tadi ya nanti kita coba cari waktunya bareng-bareng. Itu gurunya berani ya ngelapor ke gubernur. Ya emang harus, kan namanya orang tua. Pasti gak enak itu. Iya. Kayak gini. Pak Ganjar. Tapi gini lah, kalau misalnya sebagai anak cowok usia sekarang gitu, ya maksudnya privilege yang Alam dapat tuh gimana Alam nanggepi? Kadang-kadang karena menurutku dia ini termasuk yang selalu gitu santai, nggak heboh gitu. Gimana nanggepin privilege yang Alam dapat untuk nggak dimanfaatkan dengan salah gitu? Fokusnya ke kebutuhan sih, Mas. Oh, kebutuhan ya. Jadi biasanya orang menyalahgunakan atau akhirnya nggak bijak menggunakan apa yang dia punya tuh karena fokusnya bukan ke kebutuhan tapi ke keinginan. Gitu. Memang dari kecil tuh udah fokusnya sama kebutuhan aja, sama hal-hal esensial yang memang perlu. Jadi kalau misalkan nggak perlu ya udah, yang penting kita ngerasa cukup gitu. Ya. Kita lihat kadang-kadang Alam ini ternyata deket gitu sama mama bapak lah ya. Biasanya mitosnya anak cowok itu jarang deket sama orang tua cowok. Karena Pak Ganjar mau deket sama yang cewek nggak ada anaknya satu. Jadi deketnya sama cowok lah. Dari kecil sih Mas, dari kecil tuh kita semua anak nongkrong ya, bertiga gitu. Anak tongkrongan, jadi sering main bareng kalau weekend pas lagi kosong itu ya pastiin waktunya tuh bareng-bareng bertiga. Jadi kejaga sampai sekarang. Sampai gitu. sekarang lah. Sampai sekarang kalau pas lagi ada waktunya. Iya kalau Alam kan kadang-kadang biasa kalau udah gede kan diajak weekend yuk nge-mall. Duh, aku udah ada janji lagi sama temen. Karena kendala orang tua yang punya anak tunggal gitu. Kakak gua kan anaknya udah kuliah, anaknya cuma satu gitu.
ya jadi kayak udah aja dia punya Masing-masing kesibukan ya. sendiri gitu. Kalau aku sih asalkan nggak ada urusannya sama kerjaan ya, aku biasanya cancel sih. Tetap nyempetin Jadi kalau berdua. misalkan udah janji duluan, meskipun janji duluan ya, tapi terus tiba-tiba diajak orang tua ya aku datangnya ke orang tua. Fokusnya ke orang tua dulu ya. Lebih jarang mas yang ini kan. Kan sibuk masing-masing. Kita kumpul bertiga juga perlu disempetin lah. Ya. Tapi ya benar sih mas. Aku ngeliat juga nggak semuanya itu ngerasain hal yang sama kayak aku kan. Ya. Makanya tuh aku pengen share hal itu gitu loh. Biar ini tuh jadi hal yang normal. Kayak sebenarnya baik kok kalau misalkan hubungan anak sama orang tuanya itu oke-oke aja gitu, harmonis, hangat. Makanya aku sering upload konten keluarga di sosial media aku biar orang-orang tuh lebih terdorong lah sama keluarga itu biar lebih hangat aja. Iya. Benar, karena kita juga bingung baru jadi orang tua nih nanti. Aku apalagi overthinking gitu kan, anakku cewek gitu. Nanti gimana ya ke depannya? Aku harus jadi orang tua kayak apa ya? Kalau dia salah apakah dimarahin atau diapain gitu? Aku dia kayak ada ketakutan itu. Sementara kalau kita berkaca sama perilaku orang tuanya ke kita, orang tua kita ke kita, kayaknya tuh terlalu nyakitin gitu untuk anak kita. Kayaknya gitu. sekarang udah lebih modern, kayaknya ngedidik anak udah bukan kayak kita dididik dulu. Iya, gitu. Betul. Tapi sekarang ketemu ayah pasti intensitasnya makin berkurang ya, karena lagi kampanye kayak gini nih. Tapi sekarang aku malah lebih sering komunikasi sih sama bapak. Oh gitu. Daripada dulu ya. Karena aku aja pusing apalagi bapak gitu. Ya. Jadi ya aku berusaha menjadi salah satu support system yang selalu ada lah gitu buat bapak. Jadi nanyain kabar, kirim-kirim stiker aneh-aneh. Stress release ya. Iya. Nanti saya boleh minta nomornya, saya ada yang lebih aneh. Mau main aneh-anehan, ayo. Berarti Alam juga ya sekarang lagi sibuk ngurusin itu ya, ngurusin Yespa, ngurusin e-sport dan lain-lain gitu ya. Kamu akan ini nggak sih Lam? Akan ngerasa kayaknya passionku bukan di sini, terus ada hal lain nggak sih, ketertarikan lain seorang Alam misalnya kayak aku kayaknya mau jadi anak band full gitu untuk masa depanku pokoknya gitu. Atau entrepreneur doang nih, aku kayak ternyata sukanya di sini nih gitu. Pengusaha. Aku emang arahnya ke usaha sih mas. Iya, Arahnya bisnis ya? Bisnis. Jadi emang entrance-ku itu dari tim e-sports ini dulu, baru aku udah punya roadmap untuk membanginnya kayak gimana biar bisa masuk ke market-market lain. Gitu. Tapi kalau ngelihat bapak gitu nggak ada tertarik itu? Masalah di politik. Apa, aduh mumet lah, nggak mau lah apa. Oh, kayaknya seru juga gitu, kita bisa berbuat untuk orang banyak atau gimana gitu. Iya sih, sebenarnya tertarik ya mas ya. Emang ada ketertarikan, soalnya apa ya, rasanya tuh kalau masih muda tuh apa aja kayaknya disenangi ya. Iya. Cuman belum tahu pastinya tuh apa. Iya kayak, aku pernah sempat bikin podcast gitu dulu. Terus aku juga SMA pas lagi awal-awal mau pandemi tuh produksi musik gitu. Produksi musik kayak Iya, kayak pakai MIDI gitu segala macam gitu. kayak Ahmad Dhani gitu berarti. Iya, tapi nggak sampai botak. Iya sih. Nggak sampai botak. Sempat produksi film juga gitu. Jadi emang banyak interestnya. Nah, salah satunya itu mungkin juga di politik. Gitu. Apalagi kamu udah mulai berorganisasi gitu Iya, kan. Itu kan gitu. Terus juga awal-awalnya di situ. sekarang kan lebih banyak kayak expose kali ya sama hal kayak gitu. Cuman prinsipnya sih politik bukan sebagai tempat berkarir sih mas. Tapi nanti kalau misalkan aku udah kuat memutuskan untuk pensiun, ya itu jadi tempat selanjutnya buat aku mengabdi. Buat berkarya. Ya intinya sekarang ya dicobain aja lah apapun ya. Nanti interestnya dan fokusnya kemana itu nanti sering berjalannya waktu lah kali ya. Siapa tahu tema mau bikin acara baru dan butuh host gitu. Mau juga jadi host? Kan aku nggak mau ngaku mas. Siapa tahu ada orang yang bisa aku cari. Oh gitu, kira mau ngambil kerjaan kita juga. Tukeran aja saya jadi anak bapak. Alam hitungannya Gen Z ya, Gen Z ya. Dan ngelihat Gen Z sekarang gimana tuh? Apalagi banyak Gen Z yang nggak masa bodoh sama politik. Padahal Gen Z itu di pemilu yang nanti itu hampir 70 atau 80% pemilihnya itu adalah Gen Z. Iya, gue baca di mana gitu. Dan banyak Gen Z tuh yang nggak peduli gitu gue. Nggak mau tahu, nggak mau cari tahu politik, nggak mau cari tahu calegnya siapa, presidennya siapa, masa bodoh. Bener. Gitu. Si anakku juga kutanya nggak tahu apa-apa. Ya, anakmu masih kecil. Masih kecil, tapi ntar gedean dikit. Nggak mau. Masa jogetnya gitu? Jogetnya aneh banget gitu. Iya gitu, maksudnya saya sebagai Gen Z yang mulai dikenal orang,
ada nggak harusnya apa ya? Kalau gue sih ngerasa kayaknya penting gitu. 60% suara itu kalau nggak benar-benar digunakan sayang gitu sebenarnya. Kayak benar kalau misalkan 60%, sebenarnya itu 52 atau 56%, dan itu Gen Z millennials. Dan kalau misalkan itu kan suara mayoritas ya. Nah masalahnya Indonesia itu sistem pemilunya nggak milih tuh tetap dihitung sebagai quorum gitu. Jadi tetap masuk suaranya. Beda kalau misalkan dari 56% itu nggak milih semua, tapi yang dihitung 44%-nya doang. Itu kan nggak masalah sebenarnya. Tapi ternyata tetap dihitung semuanya. Jadi emang ya kalau bisa jangan golput gitu. Karena apa ya, 5 tahun ke depan ya arah kita mau hidup itu ya ditentukan di 14 Februari nanti. Gitu. Analoginya sih sama kayak kalau kita main ML ya. Kalau kita mau draft pick tuh, ya kan? Kalau pas kita mau nge-pick sama nge-ban, itu kan kita mesti mikir dulu kan. Mau milih siapa, kalau nggak milih nanti digebukin orang gitu, dimarah-marahin. Ya sama aja kayak gitu. Kita milih berdasarkan apa yang kita butuhkan, berdasarkan konsiderasi rasional kita, berdasarkan objektif, bukan berdasarkan minimal cari tahu dulu. Minimal cari tahu lah ya. Subjektif gitu. Ya. Nah, karena biar santai ini kita mau main games. Gamesnya namanya Gencana Gak Kata Gue Teh. Emang boleh nama gamesnya. Ini ada beberapa pertanyaan di ini fishbowl. Gak ada itu tisu. Ini fishbowl. Fishbowl enggak, pertanyaan dari situ, pertanyaan dari dia. Jadi beberapa pertanyaan di fishbowl. Kita akan bertiga akan menjawab pertanyaan dengan ngangkat papan yang udah ada di sini. Jadi di sini tuh ada gencana sama enggak kata gue teh. Ya, jadi ada beberapa pertanyaan nanti kita tinggal angkat aja. Misalnya emang boleh monyet berenang? Gencana artinya apa? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya. Yang pertama, emang boleh cewek ngedeketin kalian karena popularitas aja? Ya boleh, kan dia deketin doang, belum tentu kita mau deket juga. Deketin aja kali, tapi kita kan memilih. Iya benar juga. Serasa ada opsinya aja ya Mas. Serasa ada opsinya. Tapi benar juga ya. Kalau aku sih nggak apa-apa. Karena memang dia datang ke aku maksudnya karena muka itu udah banyak. Maksudnya karena emang aku manis. Itu udah banyak gitu. Modal tampang. Jadi kalau misalnya dia datang karena popularitasku ya aku sih nggak masalah juga gitu. Toh dari awal juga udah punya privilege itu gitu. Orang cuma mau cewek-cewek itu cuma mau deket aku, cuma pengen menikmati tubuhku aja. Bukan, maksudnya pengen lihat looknya doang gitu. Gel. Aku enggak sih, tapi ini agak ambigu ya ngedeketinnya itu sejauh apa. Tapi kalau karena popularitas aja, lama-lama akan redup juga ya. Iya, kalau misalkan kita nggak populer lagi, iya juga gitu sih. Paling. Tapi kalau aku kenapa gitu karena memang kayaknya cuma popularitas yang bisa menarik perhatian orang-orang. Jagel kalau tinggi so ganteng bener. Kalau tinggi tuh. Oh so ganteng, orang gini aja udah ganteng. Apalagi tinggi, manis. Aku mah manis. Oke, selanjutnya. Emang boleh privilege orang tua dipakai untuk kepentingan pribadi? Saya boleh karena orang tua saya nggak ada privilege ini. Pengen saya gitu. Aku enggak. Kayak gua jahat sendiri nih. Enggak, tapi emang enggak. Kalau aku enggak benar. Aku juga sama. Aku quoting Iya kan? kayak misalkan orang tua kita kayak punya tempat makan nasi goreng, terus kita lapar, kita tinggal ke tempat makan orang tua kita, itu kan juga pakai privilege untuk Iya. Terus kalau kita makan di luar kan gimana ceritanya ya, masa kamu ngehina masakan papa kamu? Terus ya boleh-boleh aja sih sebenarnya. Iya, cuman tahu batasan. Iya, lah. benar. Yang tidak merugikan orang lain. Benar. Kalau minta masuk akpol ya agak itu susah. Oke, selanjutnya. Emang boleh pas pemilu ke TPS pakai legging macan? Enggak sih kalau aku. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga sih, kan namanya milih doang. Cuman kalau terlalu terik Bu, jangan ya Bu ya. Kalau bapak-bapak yang mati. Lah, lebih aneh lagi. Bapak-bapak. Lebih aneh lagi. Kalau terlalu terik jangan lah ya. Legging macan, kaos olahraga sama topi yang. Selanjutnya, emang boleh datang kondangan pakai batik bola? Aku enggak sih. Batik Barcelona gitu ya. Boleh. Aku enggak sih, enggak boleh, apalagi batik MU ya. Enggak usah lah. Enggak, kadang-kadang kenapa enggak boleh? Kadang-kadang orang tuh pakai batik bola sama sepatunya sepatu bola juga. Jadi
Jadi jangan ya. Terlalu menjiwai. Gue juga gitu. dulu suka aneh kalau teman gue kuliah pakai sepatu futsal. Terus kalau jalan depan kita tuh kita jadi kayak insecure, ini di-sliding nggak ya gitu. Selanjutnya, emang boleh cewek difoto sama aslinya beda? Ya enggak lah, nggak boleh. Itu namanya pembohongan publik. Aku boleh sih. Kalau misalkan cosplayer gitu kan beda biasanya. Tapi kalau aslinya cowok? Cewek. Oh iya cewek. Ya sih, kalau konteksnya cosplayer ya boleh-boleh aja. Konteks cosplay, cuman kalau konteksnya itu filter. Oh iya, itu janganlah. Gitu. Iya Janganlah, kasihan kita ketemu, ya Allah gitu. Ya Allah. Oke deh kalau gitu, terima kasih banyak. Alam, sehat-sehat terus. Terima kasih. Apapun yang dijalanin sekarang, masih muda, ya udah nikmati dulu, jalan-jalan dulu, nikmati santai-santai. Semoga nanti hasilnya baik ya Lam ya. Amin, terima kasih. Apapun yang terjadi, sehat-sehat terus. Terima kasih banyak. Kalau ada apa-apa bilang respon. Kalau misalnya ada apa-apa, lu mau ngomong dia kan? Nah kan ini ade-adean bro. Oh iya bisa. Gue siap bantu lah. Iya. Kalau adik-adian gini mah harusnya ada GoPay kali. Makasih Mas Dispo, salam buat keluarga, juga salam buat keluarga dan adiknya. Terlalu banyak adikku di ibu kota ini. Sampai ketemu lagi di Geger Rispo.